Jadi yang selalu kita hadirkan dalam pikiran kita, nikmat terbesar yang kita miliki adalah nikmat Islam. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada ayat ke-102 surat Al-Imran, Allah menekankan kepada orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi mulai lahir itu kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, kemudian sampai mati pun harus menjadi orang Islam. Makanya setiap orang lahir di dunia ini, Bu, semuanya Muslim. Meskipun dia dari keluarga dan Muslim, tapi sebenarnya mereka adalah Muslim. Pada saat mereka balik, kemudian ada yang keluar dari Islam, maka pada saat mereka ingin kembali ke Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi karena Allah kepada kita itu terbesar adalah Islam. Itu Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 22. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Silakan yang ketemu dibaca terjemahnya Ibu. Surat Az-Zumar ayat 22. Menurut Imam Ghazali, ayat ini adalah merupakan inti Islam. Surat Az-Zumar ayat 22. Ketemu Bu? Dibaca terjemahnya Bu. Apakah orang-orang yang dibukakan cahaya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya Bu, maka beruntunglah orang yang dibukakan hatinya dengan Islam. Ya Bu, bisa kita lahir dari Muslim, kemudian berlanjut sampai kita dewasa, tetap menjadi Muslim, dan jangan mati kecuali dalam Islam. Begitu pula mereka yang kemudian pada lahir mereka Muslim, kemudian ketika balik mereka dibawa oleh orang tuanya atau lingkungannya menjadi orang kafir, keluar Islam. Makanya kalau mau masuk Islam dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan inilah nikmat terbesar Ibu yang harus kita syukuri. Kenapa? Kenapa ini nikmat terbesar? Karena tidak ada jalan menuju surga kecuali Islam. Ya Bu? Dan tidak ada jaminan kebahagiaan di dunia kecuali dengan Islam. Karena hidup manusia semuanya ingin apa Bu? Ingin bahagia. Ingin bahagia di dunia, ingin selamat di akhirat. Itu tidak ada jalan kecuali dengan apa Bu? Islam. Ya, makanya Islam yang kita sudah kita rengkuh ini yang harus kemudian kita hayati, kemudian kita praktekkan. Bahkan kita dakwahkan kepada orang lain, ya, supaya kebahagiaan ini meluas, supaya kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah pentingnya dakwah ini Bu. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat 138 surat Al-Baqarah, ya, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ya. Pada ayat 138 surat Al-Baqarah. Ya Bu. Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan kepadanya kami minta. Apa itu sibghah Bu? Celupan. Jadi kalau Ibu punya cincin, ya Bu, supaya nampak emas dicelup pakai emas.
Maka yang tampil apa? Emas. Ya, kalau dikrum pakai tembaga, jadilah tembaga itu. Nah, Allah mempunyai celupan seperti itu. Allah memiliki bentuk corak, ya Bu. Yang corak itu adalah apa Bu? Islam. Itulah corak yang Allah inginkan kepada manusia ini. Ya, dia tampil sebagai Muslim. Coraknya corak Islam. Beda nggak Bu? Corak Islam sama orang lain? Beda. Ya, ada seorang wartawan di Inggris menjumpai seorang imam di Islam Center di sana Bu. Dia protes, kenapa saya nggak bisa jabat tangan sama ibu-ibu muslimah. Ya Bu. Kemudian imam itu mengatakan, bisa nggak kamu jabat tangan sama Ratu Elizabeth? Kata dia nggak bisa, itu orang tertentu saja. Orang wanita muslimah itu lebih mulia dari Elizabeth. Ya Bu, lebih tinggi nilainya daripada Ratu Elizabeth. Tidak boleh ada menyentuh dia kecuali mahram. Ya Bu, makanya wanita muslimah itu mahal. Tidak boleh sentuh oleh setiap orang, sembarang orang. Dia melebihi Ratu Elizabeth itu. Nah itulah corak Islam Bu. Ya, ketika mereka sebelum Muslim, ya Bu, dia berbuat apa saja. Tetapi ketika sudah masuk Islam, dia terikat dengan aturan-aturan Islam. Waktu saya menjadi imam di Islamic Society di Australia, ada seorang bule namanya Rudni. Saya masih ingat namanya itu. Dia menyatakan sama saya mau masuk Islam. Terus saya tanya, kamu masuk Islam kenapa? Karena saya tertarik dengan orang Islam yang perilakunya bagus. Kata dia. Saya bilang, kalau begitu kamu jangan masuk Islam. Sebab kalau nanti kamu ketemu orang Islam yang perilakunya nggak bagus, nanti kamu keluar dari Islam nanti. Maka pelajari Islam dulu sampai kamu paham apa itu Islam, baru masuk Islam. Ya, hanya dia pelajari itu Islam. Sekian lama dia pelajari, kemudian dia menyatakan saya sudah siap masuk Islam karena saya paham Islam is the best. Ya Bu, waktu itu dia pakai kalung emas Bu. Si Rudi pakai kalung emas. Dan saya lihat orangnya lembut. Saya kasih namanya Abdurrahim. Orangnya apa? Lembut, saya kasih nama Abdurrahim. Kemudian dia masuk Islam. Islam kan. Bu, saya bilang sama dia, Abdurrahim. Namanya Rudi, saya kasih Abdurrahim. Saya orang Indonesia, saya datang ke Australia, boleh nggak saya pakai aturan Australia? Saya pakai aturan Indonesia. Saya orang Indonesia nih, saya datang ke Australia, boleh nggak saya di Australia pakai aturan Indonesia? Ya nggak bisa, harus pakai aturan apa? Australia. Ah begitulah kamu. Sebelum kamu masuk Islam, kamu bebas dengan perilakumu. Setelah kamu masuk Islam, maka kamu terikat dengan aturan Islam. Islam membolehkan emas buat wanita, tetapi melarang buat lelaki. Ya Bu, apa yang dilakukan Bu? Langsung dia copot. Kalau yang emas itu langsung dia copot, dia bilang kasih istrimu atau ibumu atau kamu jual terserah kamu. Ya pokoknya laki nggak boleh pakai emas. Ah begitu Bu. Jadi dia komitmennya langsung dia praktekkan. Nah, apakah kita dalam Islam itu seperti itu? Apa yang kita tahu dari ajaran Islam, kita praktekin. Kita jalankan. Disitulah nilainya seorang Muslim itu. Ya. Makanya Islam itu, Bu, dia baru merupakan tampilan. Kalau tampilan Islam itu tidak di backup oleh kekuatan iman, maka dia bisa goyang. Ya Bu, kalau orang Muslim itu, tampilan Islamnya itu tidak di backup oleh tampilan iman, kekuatan iman, maka dia bisa Bu, dia goyang. Apalagi kalau ada masalah kan, ada masalah mudah goyang dia. Apalagi masalahnya godaan fulus atau godaan kekuasaan. Ya Bu, di situ banyak orang goyang itu dengan Islam. Maka tidak jarang akhirnya apa orang jual Islamnya itu. Naudzubillah min dzalik. Jadilah dia apa Bu? Munafik. Orang munafik itu siapa itu?
orang Islam, tapi dia tidak komited dengan Islam. Islam cuma tampilan saja. Sholatnya malas, ya Bu. Semangat Islamnya melemah. Nah, orang-orang seperti ini kenapa? Karena backup imannya nggak cukup. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah katakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Surat Al-Hujurat ayat 14. Itu tampilan orang Islam yang tidak cukup backup keimanannya. Ya, sehingga Allah ingatkan, kamu kuatkan imanmu sampai menancap di dalam kalbumu. Sehingga kamu tidak goyang dengan Islammu itu. Ya Bu, kamu baca Bu. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau orang itu sudah di backup cukup dengan keimanannya, Islamnya akan kuat dia. Islamnya akan kokoh dia. Kenapa? Tidak akan terpengaruh dengan apa Bu? Godaan dunia, godaan macam-macam itu. Kenapa? Dia sudah tertancap di dalam dirinya. Sebagaimana diungkap oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang Islam yang benar deh. Jadi orientasi hidup itu jelas. Kemana dia akan menuju? Kemana dia sedang berjalan? Ya Bu, dia punya tujuan. Bukan kemudian ngalor ngidul. Ya Bu, sehingga dia tidak mudah untuk goyah. Silakan dibaca Al-An'am 162. Katakanlah Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, bukan seluruh alam. Bu, sholatku. Jangan sholat karena mertua. Jangan sholat karena adatnya suami. Ya Bu, jangan sholat kalau dilihat orang. Ya, begitu pula ketika berkorban. Jangan untuk menunjukkan kamu orang kaya. Aku berkorban sekian sapi, sekian kambing. Ya Bu, tapi berkorbanlah karena Allah. Ketika kau berhaji, hajilah karena Allah. Bukan karena supaya malu sama orang. Bu, saya pernah mendapat jamaah aneh. Ya, dia bilang begini, Pak Ustadz, ini jamaah ini haji yang plus-plus itu ya. Pak Ustadz, terus terang saya nggak yakin sama haji. Kok bisa Pak? Iya, istri saya yang dorong-dorong saya, katanya udah mampu, udah kaya, kenapa nggak haji? Malu kita semua orang. Ya, jadi saya belum yakin Pak Ustadz. Ya. Ini karena dorongan istri saya aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya, saya bilang pasien baru lagi. Ya, Bu, harus dibuka dulu pikirannya kan, sadarannya itu. Nah, itu kemudian sepanjang jalan saya ajak bicara, saya kasih penjelasan sampai paham. Ya, Bu, kenapa haji itu, Ibu, ibadah apa Bu? Jasmani dan mali, ibadah badaniah dan mali. Ya, fisiknya itu harus kuat, ya Bu. Hartanya juga harus banyak, karena mahal itu kan. Apalagi yang plus-plus gitu kan. Nah, kalau itu tidak betul-betul karena Allah, maka dia akan mudah kecewa, dia akan mudah nanti apa Bu, patah, ya Bu. Makanya orang haji itu ngapain? Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua itu adalah darimu ya Allah, untukmu ya Allah. Ya, hanya Engkau yang kami akui Tuhan kami ya Allah. Itu deklarasi tertinggi itu jamaah haji. Makanya jihadnya ibu-ibu itu tertinggi apa? Haji. Bu, kalau belum haji, usaha maksimal supaya bisa haji. Karena itu jihad tertingginya wanita itu. Ya. Nah, barakallahu fikum.
Makanya itu tadi, sesungguhnya sholat tuh ibadah kurban itu termasuk ibadah haji. Nah, mati dan hidup untuk Allah. Nah, ibu bilang, sayang, hidup mati untuk kamu, sayang. Syirik, Bu. Bu. Bu, syirik itu, Bu. Hidup mati kita sama. Mau makan, ingat kamu. Mau lah gimana tuh? Masya Allah, ahlan wa sahlan. Nah, begini dia bikin sehat ini, Bu, begini. Iya, alhamdulillah. Itu Bu. Sini, Bu, sini, Bu. Kita rindu senyumannya Bu Cini. Masya Allah. Alhamdulillah. Pengajian ini lebih hebat dari 1000 dokter. Insya Allah sehat Bu Cini. Iya. Gak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, itu sehat walafiat, Bu. Bu, fisik boleh lemah, tapi mental harus kuat. Yes. Gitu. Ya. Nah, Bapak Bikom, Ibu sekalian, jadi kalau semua hidup kita untuk Allah, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Ibu, kenapa Ibu? Perhatikan Ibu, hartamu, rumahmu, mobilmu, asetmu tidak lebih daripada sandal. Ibu sandalnya mana? Oh, ada di luar kan? Ya, kalau perlu dipakai itu sandal ya. Hartamu seperti itu. Ya, makanya jangan terlalu bangga diri dengan harta. Itu nggak ada apa-apa. Apa artinya orang punya sandal tapi nggak punya kaki? Orang yang nggak ngerti Islam itu nggak punya kaki. Meskipun punya sandal. Biar punya kaki, asal nggak punya asal punya kaki, meskipun tidak punya sandal, masih bisa jalan. Mana yang penting, sandal atau kaki? Kaki lah, ya Bu. Makanya jangan terlalu kecil hati kalau nggak punya dunia, kecil lah itu. Ya, pada saatnya ibu akan dapat juga. Karena rezeki ibu kita semua ini sudah diberikan mau. Wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu sudah ada di langit. Tinggal kita menyambut saja. Ya, nggak usah kecil hati. Ya Bu. Makanya saya kemarin sebarkan poster. Miskin bukan kehinaan. Kaya bukan kemuliaan. Kenapa? Dua-duanya ujian dari Allah. Ya. Tinggal bagaimana ketika kita menyikapi ujian itu supaya benar. Nah, inilah pentingnya memahami Islam yang benar. Makanya warnai hidup kita dengan apa, Bu? Islam, tapi Islam yang di-backup apa? Keimanan. Makanya Ibu lihat kan, sikap para sahabat muhajirin beda dengan sikap sahabat Ansor. Sikap sahabat muhajirin Ibu sudah ditempa dengan akidah yang kuat. 86 surat turun di Mekah. Ya Bu. Sehingga ketika mereka ditekan dan harus meninggalkan kekayaannya, meninggalkan Mekah menuju Madinah, miskin semua itu. Tidak punya apa-apa. Tapi dia pegang agama itu. Ya, subhanallah. Maka apa yang terjadi, Bu? Ya, kekuatan iman ini nggak bisa ditekan dengan apa-apa. Para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, semua kekayaannya diambil. Kata mereka, bahkan kemudian Abu Salamah ini hijrah ke Madinah, tetapi oleh keluarga istrinya ditahan, istri dan anaknya. Ya, Abu Salamah, boleh kamu pergi, tapi istri anakmu, keluarga kami tidak boleh. Ditahan di Mekah. Terpaksa Abu Salamah meninggalkan istri dan anaknya, berangkat ke Madinah. Dia menyiapkan segala di Madinah. Baru setahun berikutnya dia jemput itu istri anaknya. Tetapi ngapain itu istri selama satu tahun itu? Ngapain itu? Setiap hari Ummu Salamah itu naik ke gunung, pagi berangkat ke gunung, nungguin suaminya.
Sore hari pulang lagi. Pagi hari. Rindu sama suaminya. Ada nggak ibu-ibu punya cinta kayak gitu? Pergi-pergi aja sono. Iya, Bu. Oh, pagi naik gunung nungguin taunya. Sore pulang lagi. Ya, Bu. Sebenarnya apa yang ditungguin oleh perempuan ini? Bukan cuma sosok suaminya. Dia rindu dengan Islam untuk mempraktikkan Islam di negeri Madinah sana. Menyertai suami. Bukan masalah rindu fisik dengan suaminya itu. Itu adalah panggilan keimanan itu. Kalau enggak, mana mungkin seperti itu. Ya, Bu. Kalau itu Romeo Juliet itu kan. Luar biasa itu. Setahun loh, Bu. Ya, bawa anaknya itu. Tunggu suaminya balik lagi. Setahun. Baru disebut oleh suaminya. Itulah bahasa iman. Makanya bahasa iman nggak bisa di logikakan atau diukur dengan materi, nggak bisa. Itulah yang terjadi di Gaza sekarang ini. Ya, Bu. Bagaimana mereka siap berjuang melawan Yahudi yang dahsyat itu. Dia memimpin dunia Yahudi itu. Jadi sebenarnya di Gaza ini adalah perang antara masyarakat Gaza dengan dunia. Bukan hanya sebatas Yahudi yang di Israel itu. Karena di belakang itu kekuatan dunia semua itu. Mereka Yahudi. Tapi mereka dahsyat, tangguh. Apa yang menjadikan mereka tangguh? Iman. Dan itu sudah dibuktikan oleh apa, Bu? Orang Afgan. Bu, orang Afgan ini kalau Ibu lihat masyarakatnya terbelakang. Dibombardir luar biasa, 1 juta loh Ibu yang terbunuh. Ini mereka baru 30.000 kan? Ramai dunia nih kan? Waktu itu kan media masih belum ada. 1 juta Bu yang terbunuh di Afghanistan. Tapi mereka sabar melawan Uni Soviet. Ya, berpuluh-puluh tahun baru berhasil mengalahkan Uni Soviet. Subhanallah. Dan kemudian habis itu nggak cukup, Uni Soviet angkang. Masuklah Amerika dan NATO. Ya, Bu, melawan kaum mujahidin di Afghanistan itu. Sampai ngacir itu Amerika 2001 kan. 2021 kemarin itu ngacir ya. Ya. Bayangkan, tidak terbayang kita masih hidup menyaksikan kekuatan masyarakat yang dari segi teknologi terbelakang, tapi bisa mengalahkan super power dunia 2, Uni Soviet dan Amerika. Siapa itu mereka ini? Muslimin kayak kita nih, Bu. Tapi di belakang mereka ada kekuatan iman. Iman ini yang tidak mereka baca. Makanya kekuatan iman mengalahkan segala-galanya. Ini contoh nih Bu Cin ini, sedang sakit nih. Kalau imannya kuat, kokoh, ya Bu, udah nggak perlu ke dokter lagi. Ya Bu, luar biasa. Kenapa? Fisik kita ini akan terangkat kekuatannya dengan iman. Ya, makanya saya melihat jamaah haji yang paling kuat sih. Ya, sekian jamaah haji itu saya perhatikan nenek-nenek. Nenek-nenek. Kenapa? Karena semangat imannya. Kapan lagi ke Mekah? Kapan lagi haji? Dan biayanya dia laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dahsyat ibu-ibu. Nenek-nenek itu. Ya. Makanya jangan underestimate. Manusia ini dahsyat. Kalau imannya kokoh. Tapi kalau imannya lemah, baru kena dikit terus tumbang dia, membelai dia. Ya. Makanya ibu-ibu yang dikuatkan Bu, iman. Ketika seorang muslim imannya lemah, dia goyang, dia jual agamanya, jadilah dia orang munafik itu. Apa yang dilakukan, Bu? Coba lihat surat At-Taubah ayat 67. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ada perempuan juga, Bu? Hah? Kira cuma laki. Ada perempuan juga, Bu?
yang lain adalah mereka berbuat yang dan memberikan perbuatan yang makruh. Dan mereka menggunakan tangannya atau bibir, mereka telah merupakan oleh Allah. Maka Allah merupakan pengakuan. Intinya orang-orang munafik itulah orang-orang yang pasti. Siapa itu munafik itu, Bu? Muslim di dunia, kafir di akhirat. Coba itu baca lanjutnya, Bu. Di mana mereka orang munafik itu, Bu? Waalaikumsalam. Ayat berikutnya, Bu. Allah menjadikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya. Khususlah neraka itu bagi mereka, Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ya, Bu, di mana, Bu? Neraka jahanam bersama orang kafir. Bahkan lebih rendah daripada itu, orang munafik itu di neraka yang paling rendah, Ibu. Surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, Bu. Jadi begitu rendahnya orang munafik itu, Bu. Dihinakan oleh Allah. Siapa munafik itu, Bu? Muslim di dunia, kafir di akhirat. Kenapa? Dia menipu dirinya sendiri sebenarnya. Sepertinya menipu Allah. Lalu dia menipu dirinya sendiri. Ya, Bu. Nah, kita jangan jadi seperti mereka. Ya, Bu, karena mereka dalam bahaya. Jadi warnai hidup kita dengan Islam yang di backup oleh keimanan yang kuat, gitu, Ibu. Karena berikutnya, Bu, apa yang harus kita warnai dalam diri kita ini, Bu, dengan Islam ini? Yang pertama, Bu, rohani. Roh kita ini, Bu, harus diislamkan dulu nih rohani kita ini. Caranya gimana? Ibu lihat tuh surat Al-A'raf 172. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Allah mengambil kesaksian terhadap orang saya bukan aku inginkan kau ingatkan kami bersaksi kami lakukan ini agar di hari kiamat kami tidak melakukan sesungguhnya tidak ini kami lengah. Ya, Bu, itu ayat mengungkap tentang perjanjian Allah dengan roh-roh kita sebelum kita dilahirkan di dunia. Bu, ayat ini nggak akan ketemu di dalam kitab suci mana. Ini adalah rahasia Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Bahwa dulu sebelum kita lahir di dunia, roh-roh kita ini sudah diikat perjanjian sama Allah. Bahwa hanya Allah lah Tuhan yang kita sembah. Ya, Bu. Tetapi ternyata betapa banyak manusia yang ingkar sama Allah ini. Salam. Ya, Bu. Berarti berapa banyak manusia yang rohnya sudah rusak. Ya, karena rohnya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Bu, ilmunya barat dan timur itu tidak terhubung sama Allah. Makanya Allah turunkan ayat pertama apa itu? Iqra apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu baca, kaitkan sama Allah. Barat maupun timur yang melahirkan kapitalisme dan sosialisme komunisme itu tidak terhubung sama Allah. Mereka membaca itu dengan panca indera saja. Ya, Bu, makanya seluruh ilmu pengetahuan manusia ini dasarnya apa, Bu? Panca indera. Dan rohani kita tidak bisa ditembus oleh panca indera. Ya. Makanya roh kita ini akan sehat kalau terhubung sama Allah. Ibu tahu bagaimana rohnya sehat atau tidak, Ibu?
Kapan Ibu tahu? Roh Ibu sehat atau tidak itu kapan Ibu tahu? Hah? Ketika tidur. Ya Bu, coba Ibu lihat surat Al-An'am 60-61. Ya, Bu, orang yang tidur itu Ibu, dia wafat kecil. Ya, rohnya ditahan sama Allah. Ketika dia bangun, dikembalikan roh tadi itu. Tapi ketika pada saat meninggal, roh itu dicabut, tidak dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya tidur itu melatih untuk mati, Bu. Latihan mati tidur itu, Bu. Lah ini di pengajian tidur. Di mobil tidur, di mana-mana tidur dulu. Jadi ibu suka mati juga doa ya. 60-61. Apa itu? Nah, Al-An'am 60-61. Iya Bu, yang keras Bu. Kepada malaikat sejaga, sehingga amat kematian datang kepada salah seorang malaikat kami cabut kawannya dan mereka tidak melalaikan tugas. Ada apa itu dengan dua ayat itu Bu? Pertama terkait dengan tidur, tidak ada ayat itu mengatakan mentidurkan kamu, itu nggak ada. Itu terjemahannya salah kaprah. Ayatnya apa? Ya tawafakum. Kalau kamu tidur itu Allah sedang mewafatkan kamu. Maksudnya itu wafat kecil. Tidur itu adalah wafat kecil. Ruh kita ditahan, nanti waktu bangun dikembalikan. Ya Bu, itulah orang tidur itu. Jadi sebaiknya berjalan dan Mewafatkan kamu ketika tidur. Ya, jadi tidur itu wafat yang kecil. Baru ayat yang ke-61 itu wafat beneran, dicabut oleh malaikat. Gitu. walaupun jamnya bukan waktu bangun tidur, meninggal. Iya. Saat yang Kalau masalah meninggal itu bisa kapan aja, Bu. Tapi kalau tidur itu adalah wafat kecil. Makanya Ibu kalau mau tidur doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahyamu atau amu doa ya kan? Itu apa itu? Ibu sedang wafat itu, tidurnya itu, doanya itu. Ya, coba nanti ketika bangun Ibu doanya apa? Alhamdulillah, ahyana. Makanya Quran sama hadis nggak pernah bertentangan, dia menyatu dia. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ya, kembalikan dari mati yang kecil tadi itu. Lah kok ibu-ibu sukanya tidur melulu gimana? Makanya Bu, malam itu jangan dibuat semuanya untuk tidur. Sebagian untuk ibadah. Istirahat cukup, tidur itu istirahat itu. Ya, bangunlah malam. Bu, saya yakin ibu-ibu nggak akan kekayaannya melebihi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bukan? Ya Bu, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu nabi, juga apa Ibu? Raja dia. Ke raja berarti apa? Punya kekayaan, punya kekuasaan, dan pasukannya Bu. Manusia, jin, binatang semua itu pasukan Nabi Sulaiman. Tapi Allah ingatkan apa? Dalam surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur. Ya Bu. Maksudnya ayat itu mengajarkan kita perlu bersyukurlah kalian seperti keluarga Daud.
Ya Bu, yang Allah berikan kekayaan, kenabian, kekuasaan, tapi mereka pandai bersyukur. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tumbuh. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bu, ayat itu mendorong kita untuk ikuti jejak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang pandai bersyukur. Nabi Daud, ada Daud. Ya Bu, makanya Ibu sekalian, Nabi mengajarkan sebaik-baik tahajudnya Nabi Daud. Ngapain Bu? Malamnya dibagi 3, sepertiga buat tidur, 2/3 buat tahajud. Nabi Daud. Nabi, raja, dan punya semuanya dia tuh. Makanya sama orang Yahudi, mereka tidak akui Nabi Daud itu sebagai nabi, tapi sebagai King David. Makanya Ibu kalau pergi ke Israel, ya, di kuburannya Nabi Daud itu nggak boleh dikunjungi oleh orang Muslim. King David spesial untuk orang Yahudi. Nggak boleh dikunjungi. Nah? Tidak. Itu di wilayahnya itu daerah Israel itu lupa sana. Itu depan itu ada kuburan Nabi Ibrahim sama Ishak. Hebron. Di Hebron Bu. Jadi ada kuburan Nabi Ibrahim, Ishak, boleh kita kunjungi. Tapi yang Daud belakangnya. Kuburan Nabi Daud tidak boleh dikunjungin kecuali dikalang oleh mereka. Karena itu kingnya orang Yahudi. Ya, tidak diakui sebagai nabi dia. Ya. Nah, barakallahu makanya kan logonya Yahudi itu King David. Nah, logonya Yahudi itu King David. Tentang David kan? Iya, tapi nggak dipakai. Jadi kata Jabir bin Abdullah, Suhuf Ibrahim itu turun di awal Ramadan. Taurat Nabi Musa turun 6 Ramadan. Ya. Zabur Nabi Daud turun 12 Ramadan. Injil Nabi Isa turun 18 Ramadan. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam ganjil. Bukan 21, 23, 2. Ya, itu yang paling kuat, Bu. Itu pendapat yang paling kuat 27 Ramadan. Karena itu, kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Tidak. Karena di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri diulang 3 kali. Ya Bu, itu apa maksudnya? Itu angkanya, Lailatul Qadri itu ada 9 huruf. Kali 3 berapa? 27. Itulah kata Ibn Abbas, saya dugaan kuat malam Lailatul Qadar, malam 27. Itu pendapat Ibn Abbas. Dari ayat itu, ada 27 huruf. Ya. Nah, barakallahu sama seperti Al-Fatihah itu ada 27 kalimat. Makanya ibu-ibu kalau sholat sehari 17 kali yang wajib, ditambah 12 kali yang sunnah, berarti berapa? 29. Nah, 29 itulah jumlah kalimat dalam Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai Al-Dhalin itu jumlahnya 29 kalimat. Jadi kalau ibu sholat wajibnya 17 kali ditambah dengan 12 kali sunnah qobliyah ba'diyah, maka berarti berapa? 29 kali. Ini berarti ibu sudah menjalankan
arti Al-Fatihah. Awalnya ada 29. 29 kalimat, 7 ayat. 7 ayat tapi 29 kalimat. Ya, Bu. 12 salat sunnah ba'diyah atau qabliyah itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, Bu. Oke. Maka Wikum, kembali kepada penjelasan roh tadi itu, Bu. Ya, jadi orang sedang tidur itu rohnya, Bu, dia sedang berselancar. Roh ibu sedang berselancar. Ya. Nanti ketika bangun dikembalikan lagi roh. Kemana roh ibu itu? Nah, ibu kan nggak pernah tahu. Karena kendali bukan di ibu. Tetapi ketika ibu mimpi yang buruk, itu pertanda rohnya ibu tidak bagus. Bu, kita tahu roh kita baik kapan? Ketika mimpinya bagus. Makanya orang yang tidur bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, berarti roh ibu sudah puncaknya kebaikan. Berarti bagus sekali terus. Tetapi kalau ibu tidur masih mimpi-mimpi yang buruk, berarti roh ibu masih belum bagus. Ya, Bu. Kenapa mimpi yang buruk? Berarti roh ibu dipengaruhi sama setan. Itu. Apa? Oh, diterkam macan atau dilempar dari di atas apa, Bu? Apa namanya? Gedung, apartemen atau apa? Atau kemudian dibunuh sama orang itu, semua info apa namanya mimpi buruk itu dari setan. Ya, Bu? Hah? Alhamdulillah. Berarti netral. Berarti netral. Ya kalau itu nilainya baik, rohnya berarti bagus. Pokoknya semua mimpi yang bagus itu datang dari Allah. Berarti roh kita bagus. Ya. Tapi kalau mimpinya buruk, berarti itu rohnya pengaruh sama setan. Makanya Ibu, kalau mau tidur, wudu dulu. Meski Ibu ngantuk, tetap wudu. Ya, Bu. Kemudian baca Quran, baca zikir. Ya, Bu. Iya. Bagusnya gitu. Cuman karena hawa nafsu ngantuk, kepingin tidur lagi. Akhirnya mimpinya buruk. Ya. Makanya mimpi buruk itu pengaruh setan. Makanya, Bu, kalau bisa sebelum tidur minimal baca 10 ayat. Ya, Bu. Setelah Ibu apa? Setelah Ibu wudu, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa asnadu dhahri ilaika. Dan doa-doa ayat dari Nabi itu, Bu, ya. Kemudian baca Quran 10 ayat. Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir sebelum apa ada Al-Baqarah, sama Qul huwallahu 3 kali, Qul huwallahu 1 kali, Qul huwallahu 1 kali. Ibu tidur dah. Insyaallah ya tidak diganggu sama setan. Nah, kalau ternyata Ibu bangun mimpi buruk, Ibu apa meledaki mudahnya gitu aja sekedar apa? Untuk mengusir pengaruh setan. Ya, Bu. Gak usah cerita sama orang ya. Dan kalau bisa sebelum tidur baca 100 ayat. Untuk apa? Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka sepanjang malam dia tidur dicatat sebagai tahajud. Padahal lagi tidur. Apa aja terserah Al-Quran. Bebas. Apa aja bebas. Al-Quran semuanya bagus. Ya, Bu. Bu, Ibu tidur itu hasilnya apa? Iler. Kalau ilernya walat bisa dijual, ilernya kita apa, Bu?
Makanya Bu, ada cerita dikit Bu ya. Bu, mau cerita dikit nggak Bu? Saya diundang sama seorang jenderal, nginep di vilanya Ibu. Pada waktu sarapan pagi, kita bareng-bareng, saya bilang gini, Pak Jenderal, buat apa Bapak bikin villa seperti ini? Ya buat istirahat Pak Ustadz. Ya kan udah punya rumah di Jakarta, ngapain bikin villa lagi? Bapak hanya cuma nambah iler Pak. Saya bilang gitu, Bapak cuma nambah iler di sini Pak. Maksud Pak Ustadz apa? Kalau villa ini Bapak bikin pesantren, Bapak punya jawaban menghadap Allah. Yuk, Saudara Allah dia apa? Musyawarah sama istrinya, setuju Pak Ustaz. Sekarang villa itu jadi pesantren. Ya, di Bogor, di Gunung Salak. Villa itu sekarang jadi pesantren. Pesantren, hafaz Al-Quran dan IT. Masya Allah. Itu yang punya jenderal. Ya. Umar Khattab plus. Pesantren Khattab plus. Jadi, sayang itu orang-orang bikin villa-villa itu hanya cuma banyak tidur. Ya kan? Coba kalau digunakan untuk kebaikan seperti itu luar biasa. Ya. Makanya dua manusia yang banyak orang iri. Kata Nabi ya, dua manusia yang paling banyak orang iri. Apa itu? Orang yang diberikan harta dan hartanya digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Itu banyak orang iri. Ya. Kalau orang hartanya banyak, foya-foya, nggak ada orang iri itu. Tapi kalau orang punya harta digunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan, banyak orang iri itu. Yang kedua apa Bu? Orang yang berilmu dan ilmunya diajarkan ke banyak orang. Itu banyak orang iri. Itu dua komponen manusia yang paling banyak orang iri. Udah Bu? Jadi poin yang pertama yang harus diwarnai diri kita dengan Islam apa Bu? Rohani kita. Ya. Makanya rohani orang kafir itu Bu, dia apa? Enggak terputus sama Allah. Ya. Itu di ayat ke-179 surat Al-A'raf disebutkan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti orang kafir, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi semua yang ada dalam diri orang kafir tidak berfungsi, Bu. Kalbu, mata, dan telinganya nggak berfungsi untuk terhubung sama Allah. Makanya orientasi mereka seperti binatang. Apa kerja binatang, Bu? Memuaskan perut dan yang di bawah perut. Itu kerja binatang, Bu. Makanya kenapa mereka melakukan seperti itu? Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai sama Allah. Jiwa mereka terputus dengan Allah. Ya. Makanya heran kalau ada orang sedang nazak, bukan dibacaan Quran, dinyanyiin sama dia. Iya, karena nggak paham. Ya orang sedang nazak itu kan butuh rohaninya, itu kan butuh supply. Malah dinyanyiin. Coba. Aneh itu. Makanya ibu sekalian, pada ayat ke-12 surat Muhammad, itu bedanya orang mukmin sama kafir. Ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtil anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Itu bedanya orang mukmin sama kafir itu.
Muhammad ayat 12. Baca Bu. Allah akan menghabiskan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti minuman makan dan orang setelah kalah tempat tinggal mereka. Kenapa Bu? Tujuannya nggak punya tujuan, hidupnya nggak punya tujuan aja. Orang kafir itu hidupnya nggak punya tujuan ini. Ya. Makanya Christina Onassis ketika dunia banyak, justru dia bunuh diri coba. Karena hidupnya nggak punya tujuan dia. Ya, kalau kita punya tujuan, tapi ada ibu-ibu muslimah, suaminya lagi kerja di kantor, waktu duhur dia WA, sayang jangan lupa makan. Lah yang makan ingetin bukan sholat. Mana tuh ibu? Dijawab kajian. Ingetin suaminya makan, bukan ingetin sholat. Padahal kalau dia lapar makan juga dia. Oh dia udah dewasa, nggak perlu diingetin makan. Ya Bu? Iya. Makanya Bu, tidak ada agama seperti Islam. Setiap hari kita diperintahkan sholat 5 waktu. Seandainya ibu-ibu ini mandi sehari 5 kali, nggak ada dakinya. Karena ibu-ibu mandi berapa kali? Cuma 1 kali, masih banyak dakinya itu. Ya Bu, kita sholat itu 5 kali sehari Bu. Supaya nggak ada dosa lagi. Bu, supaya nggak ada dakinya itu. Ya, 5 kali mandi sekali sehari. Hebat Islam tuh. Ya Bu. Lah ini dengar azan, ya azan lagi. Berat. Bu, setiap pekan kita diperintahkan untuk apa Bu? Jumatan Bu, Bapak-bapak. Ya. Kenapa bapak-bapak saja bukan ibu-ibu? Karena bapak-bapak penanggung jawab dalam rumah tangga. Maka diwajibkan mereka sholat Jumat itu. Supaya mereka punya tanggung jawab. Ya Bu. Setiap tahun puasa Ramadan sebulan penuh. Luar biasa Islam Bu. Seumur hidup sekali haji itu. Makanya tidak ada agama seperti Islam. Makanya ibu lihat seluruh agama tidak ada ibadah sampai sujud itu nggak ada. Kan? Ini ceritanya nih, ini mantan Kristen dulu. Ya. Itu ibadah sampai rukuk-rukuk sujud nggak ada. Kenapa? Sujud itulah ibadah yang paling bagus, yang paling puncak. Kenapa Ibu? Karena penghambaan dia manusia kepada Allah. Makanya Nabi katakan, doa manusia yang terdekat sama Allah pada saat apa? Dia sujud. Itu. Itu ya. Makanya Islam luar biasa. Kemarin datang ke rumah saya orang yang tinggal di Amerika. Saya tanya, bagaimana perkembangan saya Amerika? Luar biasa Pak Ustaz sekarang. Gitu. Nah, dia cerita, kami juga pergi ke Rusia, Islam perkembangannya dahsyat di sana. Sholat Jumat itu 4 tingkat masjid itu penuh. Bukan ada orang tua, orang muda, anak muda semua. Yang tua bisa dihitung cuma 5 jari dia saja. Yang lainnya muda semua. Di Rusia itu. Luar biasa. Di Jepang sekarang, Bu, tahun 70 baru ada 1 masjid. Sekarang sudah 114 masjid. Di Jepang ini sekarang ada 250.000. Dan setiap bulan itu ada 10 atau sampai 20 orang Jepang masuk Islam. Sekarang perkembangannya dahsyat. Di Cina, Bu, namanya Xinjiang itu 50 juta muslim di sana. Tapi dimasukkan kamp-kamp konsentrasi supaya tidak menyebarkan Islam. Jahat itu Cina. Ya, jadi Islam nggak bisa dibendung. Ya, makanya Ibu sekalian, karena Islam ini datang dari Allah. Ya, Bu, kesempurnaannya dijamin sama Allah. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang terkecil, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sifat kamu sendiri.
Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharapkan pula munasib dengan Islam atau agama. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar, dan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Bu, kata orang Yahudi, kalau ayat ini turun kepada kami kaum Yahudi, kami akan mengadakan pesta. Itu disampaikan pada Umar Khattab, ya Bu. Ini deklarasi kesempurnaan Islam. Hari ini kesempurnakan Islam buat agama kalian. Makanya tidak ada agama selengkap Islam. Dalam semua ranah kehidupan itu ada aturannya. Mau politik, mau ekonomi, mau apa. Ini sekarang Islam mengajarkan kepada kita puasa 30 hari dalam sebulan kan, atau 29 hari. Sebulan penuh lagi. Ya Bu. Tapi diatur dari mulai fajar adzan subuh, mulai sahurnya, ya Bu, sampai adzan subuh, sampai tenggelam matahari, sampai adzan maghrib. Itu ada aturannya. Apa yang boleh, apa nggak boleh, semua ada keterangannya. Tapi dalam agama lain tidak ada. Yahudi dan Kristen, maksudnya itu perjanjian lama dan baru. Saya tanya sama mantan-mantan pendeta, menurut perjanjian lama dan menurut perjanjian baru, bagaimana perintah puasa kepada mereka? Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 103, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Berarti umat yang terdahulu ada perintah puasa. Bagaimana puasanya mereka ini? Saya tanya sama mantan pendeta itu. Ya, dijawab dalam Taurat, Injil Perjanjian Lama itu disebut 40 hari. Begitulah diikuti Nabi Isa, puasa Kristen itu 40 hari. Terus saya bilang, kenapa pelaksanaannya ada puasa yang menurut kebiasaannya dia makan ini, sekarang untuk puasa dia nggak makan. Ada yang puasa tapi tetap minum, ya, dan seterusnya macam-macam. Karena mereka tidak ada syariat. Karena mereka tidak punya syariat. Ya. Jadi, alhamdulillah, padahal menurut Al-Quran mereka punya syariat. Surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tadum ilai Allahu yastabi ilaihi ma yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Asy-Syura ayat 13. Biar Allah telah mensyariatkan kepada agama yang telah diwasiatkannya kepadamu dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di jalannya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia berkehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepada itu. Ya Bu, kalau kita melihat ayat itu, maka Allah menyebutkan ada syariatnya. Dari mulai Nabi Nuh sebagai Rasul pertama, sampai Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, di tengah itu ada Nabi, syariat Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa sebagai ulul azmi 5 orang ini kan. Ada syariatnya. Dikuatkan lagi pada ayat ke-48 surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing Allah berikan syariat pada mereka. Ya Bu, artinya ada syariatnya, tapi mereka nggak jalankan. Itu masalahnya. Itu Bu? Baca Bu. Al-Maidah 48.
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang ditentukan Allah. Dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Mungkin setiap umat di antara kamu memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menghendaki kamu terhadap kaumnya yang telah diberikan kepadamu. Maka berubah-ubahlah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Pelaku yang didapatnya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perlu. Apa yang membedakan syariat mereka dengan syariat Islam yang dibawa Muhammad? Apa Ibu? Apa yang membedakan syariat para nabi yang terdahulu dengan syariat Nabi Muhammad yang sempurna ini? Apa yang membedakan? Iya, Al-Quran ini kan lengkap. Kan dari Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat Musa, Zabur Nabi Dawud sampai Injil Nabi Isa, itu semua itu kan sudah tercakup di dalam Al-Quran. Ya. Bahkan Al-Quran melengkapi semua yang kurang itu. Itu yang membedakan antara Islam kita dengan mereka itu apa? Syariahnya apa? Tidak. Seluruh para nabi yang terdahulu hanya untuk kaumnya saja. Ya, makanya Nabi Isa katakan, aku diutus kepada domba-domba Israel. Sebenarnya Kristen sama Yahudi itu untuk orang Yahudi saja, itu orang Bani Israel itu, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Amerika, ya Bu. Tapi Islam untuk seluruh umat manusia, itu membedakan ini. Makanya Ibu lihat syariat Islam ini universal semuanya. Ya, baik cara sholatnya, cara puasanya, cara zakatnya, cara hajinya luar biasa. Saya masuk ke Israel, ingin lihat kayak apa sih hajinya orang Kristen itu. Dia ke sana hajinya tuh, pilgrimnya sana Bu. Ngapain Bu? Ngapain Ibu? Bukan. Mereka dimandikan di sungai Yordan itu. Dan saya lihat di sungai itu banyak tikusnya. Aduh, jijik sekali itu. Ya, orang-orang Kristen dimandiin sih sama pendetanya. Saya lihat tuh mereka. Dan Islam nggak ada kayak gini nih, nggak ada. Islam itu indah sekali. Lihat tuh, di Ka'bah itu mereka tawaf, mereka sa'i, indah sekali. Kan semua ada aturannya tuh kan. Ketika di wukuf di Arafah, ketika di Mina, subhanallah indah sekali. Makanya orang kalau udah haji kepingin haji lagi. Kalau udah umroh kepingin umroh lagi kan. Luar biasa. Makanya Islam itu universal. Sebagaimana Allah sebutkan pada surah Al-Anbiya ayat 107. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Yang salah dari kalangan liberal memahami ayat itu tidak melibatkan Rasulullah rahmat sebagai alam semesta. Mereka bilang Islam rahmatan lil alamin. Tapi Islam menurut versi mereka, bukan Islam yang diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu kekeliruan mereka. Pada ayat itu terkait dengan apa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Bu, makanya saya mengatakan, ana rahmatul muhda. Aku ini rahmat yang dihadiahkan. Makanya tidak ada manusia sesempurna Nabi Muhammad SAW. Dalam semua hal. Ya Bu, dalam semua hal. Sampai Nabi heran. Ummu Habibah, putri Nabi Sofyan, istrinya Nabi, itu mengusulkan sama Nabi, ya Rasulullah, tolong engkau menikahi adikku. Rasul kaget. Apa alasanmu kamu? Apa alasan kamu nyuruh aku menikahi adikmu? Kata Ummu Habibah, engkau ini semuanya berkah ya Rasulullah. Aku ingin berkah itu jatuh kepada keluarga. Itu keinginannya. Tapi Rasul mengatakan, aku dilarang oleh Allah untuk memadukan antara saudara
atau antara ponakan dan tantenya. Tidak boleh. Ya, Islam melarang itu. Jadi Bapak sekalian, Ibu sekalian, makanya luar biasa Islam ini. Ya. Bu, hah? Luar biasa. Bu, ngurus 1 istri aja belum beres. Apalagi 2, ini 9 loh, Bu. Hebat itu. Iya, maksudnya lihat pribadi Rasulullah itu betapa hebatnya bisa mengelola 9 istri itu, dahsyat itu, Ibu. Ibu, 1 aja udah keok-keok gitu. Lagi banyak kan, Ibu. Luar biasa kan. Makanya artinya apa, Ibu? Menunjukkan memang Rasulullah pribadi hebat. Ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan sebaik-baik pemimpin yang paling banyak istrinya. Itu kata Ibnu Abbas. Ya. Sebaik-baik pemimpin yang paling banyak istrinya. Asal adil. Adil itu bagi manusia. Udah, itu hawa nafsu, adil-adil itu urusan nanti dalam praktek kita bukan dibicarakan. Rasulullah adil sekali itu. Ya, Bu. Jadi kan saya nggak bicara kita, Bu, ya. Kita ini banyak kelemahan lah. Ya, Bu. Kita bicara Rasulullah yang sempurna itu kan. Bagaimana mengelola rumah tangganya. Bagaimana mengelola umat. Dan beliau juga pemimpin perang, Ibu. Luar biasa itu kan. Makanya, Bu, semua sifat, semua karakter, semua kebaikan yang dimiliki oleh seluruh para nabi ada pada Nabi Muhammad SAW. Makanya manusia sempurna dia. Kenapa? Allah yang menjaganya, Allah yang mengutusnya. Ya, Bu, makanya kesempurnaan di tangan Allah SWT. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang yang kedua. Jadi yang pertama, warnailah apa? Rohani kita dengan Islam. Jangan sampai kering. Jangan sampai apa, Bu? Empty soul, kosong. Rohani jangan sampai kosong. Makanya harus terhubung dengan Allah SWT. Makanya ibu-ibu, kalau ada masalah kemana Ibu? Nah, itu benar tuh. Wah, Nabi kalau ada masalah wudhu sholat. Itu. Oke, yang kedua, warnai nalurimu dengan Islam. Dalilnya pada ayat ke-30 surat Ar-Rum. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, Ar-Rum ayat 30. Ya, warnailah nalurimu dengan Islam. Kedekatkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Begitu pun agama yang lain. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa itu fitrah, Bu? Fitrah itu, Bu? Naluri. Fitrah dalam bahasa Al-Quran, apa, Bu? Naluri dalam bahasa kita. Apa itu naluri? Ya, sebagai naluri keibuan. Nggak ada, naluri itu sama. Mau laki, mau perempuan, nalurinya sama. Apa isi naluri, Bu? Apa? The basic needs of human being. Itulah naluri. Kebutuhan dasar manusia, laki, perempuan sama. Apa naluri ibu-ibu? Naluri kita semuanya. Bu, kita semua butuh Allah. Itu pertama itu. Makanya ibu lihat kan, kalau kejadian-kejadian apa saja di negeri manusia manapun, mereka bilang, oh my God, ya Allah, ya Tuhan, ya Bu. Kalau ada tsunami, ada puting beliung, ada apa, baru manggil-manggil Tuhan orang itu. Kenapa itu? Itu naluri. Itu naluri itu. Cuman God, oh my God. God itu siapa? Kalau God bahasa Jawa itu artinya selokan. Ya, Bu. God-nya siapa, Bu? Dia ngakuin Tuhan manusia, Tuhan ini, Tuhan itu. Kalau kita, ya Allah, jangan ngikuti ya my God lagi. Oh, ya Allah, panggil nama Allah itu. Karena nama Allah itu kalau dipanggil, apa saja yang ibu minta, ibu akan dipenuhi. Panggil nama Allah.
Gitu. Jelas, Bu? Jadi naluri manusia pertama, Bu, dia butuh Allah. Makanya orang, ya Bu, yang merasa tidak butuh sama Allah pasti merana dia. Karena apa? Bertentangan apa? Dengan naluri ini. Bu, berapa banyak manusia ketika pusing, ngapain? Dia nenggak vodka. Ya Bu, menenggak minuman keras. Apa yang terjadi? Bukan cuma mabuk, justru merusak tubuhnya, merusak dirinya, menghilangkan akalnya. Kan? Makanya ibu-ibu kalau pusing jangan ke kafe-kafe. Pusing, harusnya ke kafe, ngapain tuh? Ya Bu, ya ibu ke kafe sekedarnya aja, bukan untuk apa? Menenangkan diri, bukan apa gitu. Hah? Bu, manusia butuh. Makanya anak ibu ketika lahir, ya Bu, anak ibu ketika lahir ke dunia ini semuanya nangis. Ada nggak anak ibu nggak nangis? Mati dia. Kalau nggak nangis, mati dia, ya kan? Sebab apa? Kenapa nangis? Kenapa anak ibu ketika lahir di dunia nangis? Kenapa? Kenapa ibu? Kata Rasulullah, dia diganggu sama setan. Rasulullah bilang, Bu, dia diganggu sama setan. Makanya diapain? Diazankan. Diazankan itu untuk mengusir pengaruh setan. Subhanallah, memang Islam ini dasar. Dari mulai lahir sudah ada syariat gitu. Diazankan dia supaya baru nanti disusuin, kasih kehangatan sama ibunya. Kan? Itu ibu. Berarti kebutuhan naluri pertama, Bu, dia butuh Allah yang mengarahkan dia. Ya. Yang kedua, dia butuh hidup. Manusia butuh apa? Sandang, pangan, papan. Ya, Bu. Dia butuh hidup dia. Nah, tetapi hari ini manusia sudah banyak terbalik. Apa cita-citamu? Ini dokter, insinyur, ini pramugari. Ya, dunia semua ini. Benar nggak itu anak kayak gitu? Ada yang salah pendidikan anak itu, Bu. Ya, Bu. Harusnya anak kita itu, apa cita-citamu? Masuk surga supaya ketemu sama Allah. Bukan cuma dokter, insinyur, rendah amat. Ya, Bu. Nah, kenapa? Itu naluri yang kedua. Dia butuh hidup. Maka kebutuhan hidup ini bukan yang dasar. Ya, Bu. Bukan yang utama. Dia hanya sarana saja. Ya, Bu. Orang hidup itu kan cuma sarana saja, Ibu. Terus yang utama yang pertama tadi itu. Sudah, Bu? Makanya jangan salah, Bu, ya, dalam memaknai hidup ini. Karena banyak manusia salah, Ibu. Nah, yang ketiga, naluri manusia, Bu, setelah dia hidup, lahir, diazankan. Kemudian dikasih kehangatan ibunya, disusuin. Terus anak itu dibesarkan sampai sekolah, sampai selesai sekolah ngapain dia? Cari kerjaan. Habis itu ngapain? Tuh kan, yang paling hebat ibu-ibu. Udah kecil, anak itu dirawat. Sampai besar, dikasih sama orang. Dilamar orang, dikasih orang. Kok tega ibu coba? Kok tega ibu coba? Iya, boleh kecil dirawat, udah besar, kasih orang coba. Itu apa itu? Naluri. Itu naluri, Bu. Kalau pakai akal, nggak masuk akal. Ya, Bu. Tapi itu naluri. Karena apa? Lelaki butuh perempuan, perempuan butuh. Kita ini butuh pasang. Ibarat matahari dan bulan. Laki itu matahari, perempuan adalah bulan. Lah ibu-ibu jam 7 malam udah tele. Lah bulannya gerhana. Itu, Bu. Bu, berarti naluri manusia ada berapa, Bu? 3. Dia butuh
Allah, dia butuh hidup, dia butuh apa? Pasangan. Yang paling penting yang mana? Hah? Kenapa? Kenapa yang paling penting? Kenapa, Bu? Bukan kalau ibu mengutamakan yang pertama, berarti hidup ibu akan untuk Allah. Nikahnya ibu untuk Allah. Disitulah kedamaian hidup itu. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Padahal kita semua butuh apa? Butuh ketenangan, butuh kebahagiaan. Nggak mungkin orang bahagia kalau terputus sama. Nggak mungkin. Dan tidak mungkin orang itu benar kecuali dengan Islam. Makanya warnai nalurimu dengan Islam. Tuh, rohaninya harus diwarnai Islam. Yang kedua, Bu, nalurinya ketika lahir warna dengan Islam. Yang ketiga, warnai akal kita dengan Islam. Surat An-Nisa 165. Rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakim. Ya. An-Nisa 165. Tapi maksud itu adalah sebagai membangun pemerintahan dan pemerintahan agar tidak ada alasan bagi manusia Allah berkasa. Nanti di akhirat orang kamu bilang, oh saya nggak tahu. Ada cerita. Ya, kamu dikasih roh bagus. Kamu dikasih naluri normal. Kamu dikasih akal sempurna. Dan untuk itu diutus para rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian. Kalian nggak tahu. Ibu-ibu kalau bikin perjanjian sama notaris, itu biasanya berapa langkah? Ibu jual rumah atau jual tanah. Yang tono pembelinya. Ya Bu. Ibu kemudian dibuat perjanjian akta notaris kan. Biasanya berapa rangkap? 2 rangkap. Untuk pembeli dan penjual kan. Tapi Allah bikin kita 3 rangkap. Tuh perjanjian alam ruh, perjanjian alam naluri, dan perjanjian alam akal. Makanya Islam hanya untuk yang berakal. Yang gila nggak perlu Islam itu. Yang idiot nggak perlu Islam itu. Tapi itu Bu, untuk yang berakal. Makanya orang Islam itu harusnya cerdas. Jangan dibodohin cuma 100.000, 200.000. Bodoh banget. Ya bodoh banget. Ya. Ya itu makanya salah dia. Posisinya, Bu, akal ini makanya dibatasi oleh batok ini Bu ya. Bu, akal manusia ini hebat Bu. Lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Akal kita ini. Cuman sayang, cuma buat molor, buat ngelamun-ngelamun apa itu. Padahal akal kita ini hebat itu. Dan sehebat akal kita tetap terbatas. Makanya akal kita itu relatif. Artinya apa, Bu? Mungkin benar. Semua yang datang dari akal kita mungkin benar. Misal karena akal kita relatif harus diarahkan oleh Al-Quran yang maha benar nih. Bu, kalau kebenaran Al-Quran namanya apa, Bu? Mutlak. Kebenaran apa, Bu? Mutlak. Sementara akal kebenarannya, Bu? Relatif. Maka yang benar adalah akal harus diarahkan ke oleh Al-Quran yang mutlak itu. Jangan kebalik seperti orang liberal itu. Ya, akal mengendalikan kebenaran nggak bisa. Itulah namanya hermeneutika, Ibu. Hermeneutika itu dibuat sama orang Barat untuk apa, Bu? Menilai bayi-bayi. Ya, hermeneutika itu sekarang dipakai di perguruan tinggi. Sebenarnya itu tafsir Bible. Jadi akal mereka menilai apa itu isi Bible. Diacak-acak semua mereka itu. Al-Quran nggak bisa pakai begitu. Kenapa? Al-Quran kebenaran mutlak. Akal manusia kebenaran relatif. Makanya yang relatif harus merujuk kepada yang mutlak seperti itu.
Nah, karena banyaknya orang yang salah itu, mereka menggunakan hermeneutika untuk mengacak-acak Islam. Ya udah, nggak ketemu. Ya, akalnya yang rusak. Makanya akal ini harus diarahkan dengan Islam. Makanya kalau akal itu berpikir dengan cara Islami, ya Bu, apa yang terjadi Bu? Dia tidak mencelakakan orang. Dia tidak merugikan orang. Lihat itu kaum Yahudi itu. Dia akalnya hebat. Tetapi ketika tidak diwarnai dengan Islam, akalnya dijahat dia. Ibu lihat, ibu memang dibantu dengan bank-bank konvensional itu. Bank-banknya berada di mana-mana itu, memang membantu kita itu. Tidak. Mereka ini adalah, apa kalau bahasa kasarnya itu, apa? Bukan itu, apa? Penghisap darah. Bu, tadinya masyarakat di kampung-kampung itu punya tanah, punya aset. Didatangi sama orang bank, ini pinjaman buat kamu proses, nanti kamu apa namanya nanam lagi segala macam. Dengan naruh agunan di banknya, dikasihlah itu kredit dengan apa agunan di bank itu bunga-bunga sekalian. Ketika dia tidak bisa bayar karena satu keadaan, ya Bu, terus akhirnya apa? Diambil tanah. Sekarang ini jutaan hektar masyarakat di kampung-kampung itu sudah nggak punya tanah lagi. Kan dikuasai oleh perbankan. Jadi lintah darat itu bank-bank konvensional. Jahat itu kan. Jadi mereka ini berpikirnya bagaimana menguras harta rakyat sebanyak-banyaknya. Ini otaknya siapa ini, Bu? Yahudi semua ini, Bu. Pusatnya di sana itu. Ya, World Bank itu kan. Makanya kita sendiri, ya sudah. Berapa utang Indonesia, Bu? Sudah 8.000 triliun lebih nih. Bukan main ini, Bu. Ya. Kalau sama swasta ya. Jadi memang berat sekali. Sementara otak para pimpinan kita itu lebih banyak kepada orientasinya minjem terus. Dan untuk bunganya aja udah pot-potan kita bayarnya. Ya. Jadi walhasil, Bu, Indonesia akan hebat kalau lepas dari perbankan-perbankan itu. Nggak punya utang, gimana caranya? Itu yang lagi dijalankan sama Erdogan. Melepaskan dari belenggu-belenggu utang buat negaranya. Maju dia, luar biasa. Nah, Barakallahu kita masyarakatnya masih belum mau Islam, Ibu. Ya, bahkan yang terjadi Islamfobia. Memusuhi Islam yang luar biasa. Ya, segala upaya untuk Islam ini mereka gembosin ya. Distorsi, naudzubillah min dzalik. Makanya kita sebagai umat Islam ini harus terus punya kesadaran ya, bahwa Islam yang kita pegang ini itu the best, yang terbaik. Jangan kita kecil hati, ya Bu. Makanya kita suarakan dan kita buktikan gitu, ya. Dan makanya ini perlu waktu dalam perjalanan ke depan. Paling tidak itulah pentingnya dakwah itu. Kita dakwahin, ya Bu. Dan dulu ya. Jadi 3 itu yang harus kita warnai. Kalau 3 dasar ini, Bu, rohani kita bagus, naluri kita bagus, akal kita bagus, berarti seluruh kehidupan kita akan ngikut, Ibu. Ya, seluruh kehidupan apa? Makanya nanti pribadinya akan jadi bagus, rumah tangganya bagus, ekonominya bagus, negaranya bagus, semuanya jadi bagus. Sehingga warnanya warna Islam itu, Ibu. Karena apa? Karena warna Islam itu dia warnanya dunia akhirat itu. Bukan cuma dunia saja. Ya. Makanya kalau bisa itu para pengusaha, orang-orang yang punya orientasi dunia itu harus ada komitmen untuk akhiratnya. Kalau enggak rugi dia. Ya, Bu? Kalau enggak apa, Bu? Rugi dia. Makanya manusia aja ada 4. Bu, lengkapin Bu ya. Catatan Ibu tadi itu, kondisi setelah mengetahui harus mewarnai hidup dengan Islam, kondisi manusia menjadi 4. Ya, yang pertama, kondisi manusia menjadi 4 Bu ya. Setelah memahami tentang warna Islam tadi itu ada 4 keadaan manusia. Yang pertama, dia paham agama Islam,
sehingga dia bangun akhiratnya, dan dia sekaligus paham tentang dunia, dia warnai dunianya dengan Islam. Ini baru orang benar nih. Jadi orientasi akhiratnya bagus, orientasi dunianya bagus dengan Islam, gitu. Iya. Dan orientasi dunianya diwarnai dengan Islam. Bentar dulu ya, selesai dulu nih Bu. Jadi 4 keadaan manusia terkait dengan warna Islam itu. Yang pertama, dia paham Islam sehingga dia bangun akhiratnya, dan dia orientasi dunianya dibangun dengan warna Islam. Yang kedua, dia paham Islam sehingga dia bangun akhiratnya dengan bagus, tapi orientasi dunianya ini tidak diwarnai dengan Islam. Ini kondisi kedua ini. Ada kekurangan yang kedua ini. Akhiratnya Masya Allah, tapi dunianya lemah dia. Karena nggak menguasai dunianya. Tidak mewarnai dunianya dengan orientasi Islam. Yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang yang nggak ngerti agama sehingga nggak perhatian dengan akhiratnya. Tetapi orientasi dunianya hebat. Sehingga sukses dunianya. Tapi nggak ada kaitan dengan Islam. Yang ketiga, tidak mengerti agama, sehingga rusak akhiratnya. Kosong akhiratnya dia. Nggak usah orang kafir, Muslim ini sekarang. Banyak kayak gitu. Terutama yang kaya-kaya kan gitu, Bu. Ya, urusan dengan akhiratnya dia. Tapi orientasi dunianya sukses dia. Tapi dunianya nggak ada warna Islamnya. Kenapa? Karena nggak ngerti agama dia. Dan orang kaya hari ini jenis yang ketiga ini. Ya, kebanyakan orang kaya hari ini justru jenis yang ketiga. Hah? Ini KTP ya? Alhamdulillah gitu. Ya Bu. Yang keempat, tidak ada orientasi akhirat, wala orientasi dunia. Hidupnya cuman plus dia. Cuman begadang, main dumna, jalan-jalan apa itu. Wala dunia, wala akhirat. Udah miskin sombong, naudzubillah min dzalik. Ini orang sia-sia nih, orang keempat ini. Tidak tahu tujuan hidup dia. Ya, kalian. Tidak ada orientasi akhirat, hanya ada orientasi dunia. Yang keempat, wala akhirat, wala dunia. Yang keempat, wala dunia, wala akhirat. Iya, nggak ada dunia. Dua-duanya nggak ada, kosong dia. Hidupnya sia-sia. Makanya saya mendatangin anak-anak pang itu. Kasihan mereka, tidak punya tujuan hidup. Telinganya dilobangin, badannya ditato segala macam. Apa tujuannya? Nggak tahu. Dan banyakkan mereka itu biasanya karena nggak dapat perhatian dari keluarganya, dari masyarakatnya, akhirnya mereka cari perhatian dengan cara begitu. Ya, ketika kita dakwain, ada yang sadar juga Bu, jadi benar dia. Hanya bikin kajian namanya pangkajian. Ya, namanya pangkajian. Nah kita ngisi kajian pang itu Bu, masih ada yang mabuk gitu. Ya udah, manusia udah kalah sama setan ya kan. Oke Bu ya, jelas Bu ya. Jadi itulah apa Bu, pentingnya bagaimana mewarnai hidup ini dengan Islam ya Bu. Tapi polanya tadi untuk warnai apa, rohanimu, warnai nuranimu, warnai akalmu, dan jadilah manusia yang punya tujuan apa Bu, sukses akhirat dan dunianya terwarnai dengan Islam gitu Bu. Ya silakan Bu, menanya Bu. Maksudnya kan kalau Allah dalam Al-Quran bilangnya iman, berarti masih ada level lagi yang ini akibat datang terlambat. Ya, Bu, Islam itu tampilan. Ya Bu, kalau Islam tampilannya tidak di backup dengan keimanan yang kuat, maka jadilah munafik. Rusak dia. Ya, iman itulah, nanti Ibu lihat coba surat
Al-Hujurat 14. Nah, iman itulah yang jadi backup kuat sehingga Muslim itu tidak terombang-ambing dia. Sehingga dia punya tujuan, punya arah, gitu. Dan tidak terbawa oleh lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi, Bu, kalau Islam belum tentu, kalau Muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin pasti Muslim. Tapi karena bicara kita kan Allah tadi ayatnya kan 138 surat Al-Baqarah. Warnailah kamu dengan warna ilahi, warna Islam. Nah, itu harus dikuatkan ke iman dulu. Kalau enggak ya jempolnya. Ya. Ya malum. Ya, Bu. Lah, namanya munafik itu orang Islam, nggak mungkin orang bukan Muslim. Tapi munafik itu ada dua, Ibu. Munafik karena imannya rusak, ya Bu. Munafik karena perilakunya nggak benar. Kalau imannya rusak, ini kafir di akhirat. Muslim di dunia, kafir di akhirat, neraka nanti. Tapi kalau munafiknya itu munafik perilaku, umpamanya dia sholatnya benar, ya Bu, pakai jilbab, tapi janjinya nggak tepat. Ada sifat kemunafikan sama dia. Artinya bukan munafik yang keimanan dia, tapi perilakunya. Gitu. Nah, ini kalau ada seperti itu, berarti dia kena penyakit kemunafikan. Bukan munafik dia, tapi kena penyakit kemunafikan. Karena orang mukmin nggak akan dia ingkar janji kan. Ini orang Muslim tapi tukang bohong. Berarti dia apa, Bu? Kena penyakit kemunafikan dia. Kalau udah munafik betul, berarti udah rusak imannya dia. Makanya Muslim dia kafir di akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Dan perhatikan Ibu, Ibnu Abi Mulaika itu mengatakan, saya berjumpa dengan 30 orang sahabat, semuanya takut kemunafikan. Takut dia kena penyakit kemunafikan ini. Makanya kata Nabi, Arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalis. Hadis Muslim, Bu. Ada 4 perilaku, bila 4-4-nya ada sama seseorang, maka pastikan orang itu munafik murni. Ya, kalau ada satu saja berarti belum munafik murni ya. Apa yang pertama? Kalau bicara bohong. Itu berarti ada sifat kemunafikan. Kemudian kalau berjanji dia ingkari. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga, kalau diamanati ya khianat. Dititipin uang supaya nyampein sama si fulan, uangnya dipakai. Khianat itu kan. Bahkan, Bu, saya menemukan informasi terakhir di Subang itu ada pengurus masjid, satu kelompok pengurusnya maling semua itu. Jadi duitnya umat yang masuk dibagiin sama pengurusnya aja. Berarti kan nggak amanat ini, khianat itu kan. Nah, ini ada penyakit kemunafikan tuh. Iya. Nah, yang keempat, bila bersengketa, bila ada masalah, mulutnya jorok. Lagi ribut-ribut, mulutnya kotor. Itu tanda kemunafikan itu. Nah, kalau ada satu saja, berarti dia kena penyakit. Tapi kalau ada 4-4-nya, kata Nabi ini munafik murni. Alhamdulillah min dzalik. Gitu, Ibu. Mengenai tadi Ustaz, sebelumnya sudah berjanji semua siap sudah berjanji, tapi kenyataannya jadi pesantren di situasi mereka tidak harus sering sudah Islam. Apakah dia sendiri harus mencari itu tadi supaya ada orang masuk ke al-Allah yang jadi itu? Ya harus cari lah, Bu. Kalau nggak cari, dapat dari mana dia? Maka Ibu lihat kan, namanya Salman Al-Farisi. Itu di masyarakat penyembah api dia. Dan dia merasakan, nggak mungkin agama seperti ini benar. Ya, Bu. Sehingga dia cari, ketemunya Kristen. Akhirnya dia bilang Kristen lebih bagus daripada agamaku. Dia berangkat ke belajar orang Kristen dari Parsi ke Palestina.
Dia belajar dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Waktu itu Nabi Muhammad belum diutus sama Allah. Sampai pada pendeta yang terakhir mengatakan, sekarang sudah saatnya Nabi terakhir itu hadir. Kamu cari dia. Di mana adanya? Di Jazirah Arabia. Berarti itu disebutkan oleh kitab suci mereka. Maka Salman Farsi mengejar itu dari sana. Tapi dia nggak punya biaya. Dia nggak mau sama orang Yahudi. Saya mau ke Jazirah Arabia, saya nggak punya uang. Boleh kamu, saya akan bawa ke sana, tapi kamu jadi budak saya. Oh, nggak masalah. Yang penting saya ketemu sama Nabi itu. Akhirnya dia jadi budak. Budak itu berarti kan barang. Bisa jual belikan. Akhirnya dibawa ke sana, ke Mekah. Nabi sudah hijrah ke Madinah. Datang ke Madinah, menjadi budaknya orang Yahudi itu. Kemudian dia cek, di mana Nabi itu? Ada di Masjid Nabawi. Maka dia dapat informasi dari pendeta yang mengajari dia, ada 3 tandanya kalau dia Nabi. Pertama, dia kalau dikasih sedekah, nggak mau dia, nggak menerima. Kedua, kalau dikasih hadiah, dia terima hadiah. Yang ketiga, di pundaknya itu ada tanda kenabian. Maka pada saat dia di Madinah, waktu dia minta waktu sama bosnya Yahudi itu, dia datang sama Nabi, dikasih sedekah, Nabi kemudian terima, kasih sedekah kurma sama Salman itu, ini sedekah buat Anda. Kemudian diterima sama Nabi, langsung dibagikan ke seluruh sahabatnya. Nabi pun nggak makan. Berarti tanda satu sudah ada. Minggu berikutnya dia datang, dia bawa kurma, ini hadiah buat kamu. Kemudian Nabi ambil, makan, selebihnya dibagi sama sahabat. Dan 2 tanda sudah ada. Nah, untuk melihat bagaimana tanda yang ada di pundaknya, dia cari kesempatan Nabi pada saat ngantar jenazah. Qadar Allah waktu itu jenazahnya, kuburannya belum digali. Sehingga Nabi nunggu Nabi jongkok gitu, nunggu kuburan itu digali. Salman berdiri di belakangnya. Nabi tahu. Karena Nabi itu kelebihannya bisa lihat ke depan, bisa lihat ke belakang. Itu Nabi itu. Dan Nabi tahu ini orang sedang mencari informasi tentang Nabi, bukain bajunya, pundaknya dibuka. Dia lihat gitu. Wah, betul Nabi. Pasti Islam dia. Beda itu waktu Wahair beda lagi. Beda orang. Nah, itu yang ditemukan oleh sahabat, diusaha sampai dia menemukan hidayah masuk Islam dia. Harus ada usaha. Nah, kemudian ketika sudah masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sekarang menjadi budak di tangan orang Yahudi. Maka Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa yang mampu mengumpulkan dana buat Salman, ayo kita kumpulkan. Ya, coba tanya sama Yahudi itu, kalau mau dibebaskan Salman ini dengan biaya berapa? Penggantinya apa? Kan 300 onta. Ya, kalau 300 onta, Salman dibebaskan. Nabi dikumpulkan dana, ya, sampai untuk siap 300 onta, diserahkan sama orang itu, Salman menjadi muslim sama sahabat. Dan Nabi perhatikan juga. Nabi itu orang yang mengerti perasaan orang. Apa kata Nabi? Karena Salman ini orang Parsi. Ya, Parsi sana itu kan jauh dari keluarga, dari apa? Apa kata Nabi? Salman minna ahlul bait. Kami akui Salman dari keluarga kami, kata Nabi. Luar biasa. Ya. Makanya itu cara Nabi untuk merangkul orang yang kesepian. Ini kan Salman minna ahlul bait. Ya, Salman tidak sendirian. Salman adalah keluarga kami, dari keluarga Nabi. Coba itu. Jadi harus ada usaha. Ya. Kalau ini contoh di sini. Ya, dulunya di lingkungan mereka, tapi subhanallah ketika dapat semangat, hidayah dan ajak, kalau Allah terikan. Harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha susah. Nggak dapat. Kalau nggak tahu, nanti di akhirat kalau nggak ada tahu, Allah maafkan. Satu. Kemungkinan kedua, nanti kalau nggak tahu, seperti saya yakin di Irian itu Bu, ada namanya Pulau Wanita. Seluruh penduduknya perempuan. Di Irian itu. Satu pulau, dan untuk mencapai pulau itu harus lewat sungai yang banyak buayanya. Kok bisa semua perempuan semua situ? Jadi saya baca itu dari laporan pendeta itu. Ada pendeta yang ingin mengkristenkan
wanita yang di pulau itu, sehingga dia datang dengan peralatan helikopter. Tetapi ketika dia keluar, dikejar oleh 30 perempuan galak-galak semua, kabur dia. Saya cerita sama Ustaz dari Garamatan, Ustaz, antum pernah nggak ke pulau wanita itu? Alhamdulillah Ustaz, kami dapat satu perempuan dari pulau wanita itu, kami sekolahkan di Sorong. Tahu Bu, gurunya diperkosa sama dia. Gurunya diperkosa sama dia. Nah perempuan. Saking galaknya itu perempuan. Jadi memang di pulau wanita itu perlu garis-garis Bu. Terus bagaimana kok hidup semua perempuan? Jadi caranya gimana? Mereka menculik laki-laki dari luar sana, ya Bu, untuk supaya bikin anak, kalau anaknya laki dibuang kembali ke sana, kalau perempuan tinggalkan situ gitu. Jadi perempuan galak-galak di situ semua itu. Dan saya yakin dakwah belum nyampe ke situ. Nah nanti kalau di akhirat, ya mereka meninggal, dakwah belum sampai kan, maka Allah akan hidupkan mereka dan ditunjukkan tentang kebenaran. Ini kalau dia terima berarti dia benar, kalau enggak ya berarti hukum. Ada pendapat gitu. Jadi walhasil kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengadab satu kaum sebelum kami utus kepada kaum itu utusan untuk menerangkan kebenaran. Itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian gimana dengan takdir? Pastinya dikatakan dia ikut di Muslim. Bu, takdir itu yang tahu hanya Allah. Takdir itu yang tahu hanya Allah. Tetapi kenyataannya keputusan di tangan manusia. Ibu tahu ibu kaya atau miskin? Nggak tahu. Allah yang tahu. Tapi ibu dengan bergerak, ibu akan tahu, oh posisi saya memang di miskin begini. Kata Rasulullah, ada orang yang pantasnya miskin, nggak cocok dia kaya, dikasih miskin. Sebab kaya dia sombong. Ada orang maunya kaya, kalau dia miskin, dia malah ingkar sama Allah. Dibikin. Jadi itu hikmah yang Allah berikan. Tinggal kita mencari apa hikmah di semua itu. Tetapi takdir itu tidak mempengaruhi posisi kita. Takdir itu artinya orang tahu. Hanya masanya keputusan kita yang mengambil keputusan. Makanya dengan 3 janji tadi itu perjanjian. Kalau manusia salah, yang salah siapa? Manusianya sendiri. Udah dikasih ruh bagus, nalurinya bagus, otaknya bagus, dikirim para nabi dan rasul. Masih salah juga, nggak benar juga. Salah apa? Salah diri sendiri lah. Ya, makanya ibu sekalian, takdir Allah itu ada di Lauhul Mahfuz, sudah ketahuan semua siapa kita, mau kemana kita. Allah Maha tahu. Tetapi takdir itu nggak menjadi alasan kamu masuk neraka, masuk surga. Enggak. Masuk surga dan neraka itu perbuatan kita. Makanya ibu perhatikan, amal kita dicatat oleh 2 malaikat. Bekas-bekas kita itu akan menjadi saksi. Ya Bu, tangan kita, kaki kita, kemudian bekas. Ini semua nanti akan dicocokkan dengan takdir yang Allah catat. Semua klop Ibu. Makanya nanti manusia ini, kata Rasulullah, siang dan malam ini adalah gudang-gudang untuk mencatat amal-amal kalian. Ya, nanti kalian akan ditunjukkan tuh gudangmu seperti ini nih amalnya. Gitu. Jadi makanya tidak boleh kita menyalahkan takdir, ya Bu, karena takdir itu yang tahu hanya Allah. Kita yang jalanin. Tahu jauh di mana? Di kita sebagai jalanin itu. Yang orang munafik kalau dia ada takdir itu dia bekas menolaknya di neraka. Ya kalau sudah meninggal dalam keadaan munafik ya sudah. Kan sudah tadi itu ayatnya. 68 surat At-Taubah sama 145 surat An-Nisa. Sama terlambat juga ini. Ya. Benar nggak kalau dia sholat? Kecuali kalau taubat, kalau dia taubat, Allah ampunkan. Tapi kalau orang yang sholat 40 hari berjamaah di masjid, benar nggak dia akan terhindar dari sholat? Dijauhkan ya. Ya. Jadi kalau orang itu bisa menjaga 40 hari, 40 hari sholat subuh berjamaah, ya, insya Allah terhindar dari, kalau perempuan kan nggak perlu di masjid. Pasnya sholat subuh tepat waktu. 40 hari. Harus berjamaah ya kan? Ya perempuan kan nggak wajib. Ya. Sama munafik. Beda Bu. Lebih buruk munafik karena dia rusak dari dalam. Ya, Ibu lihat Al-Baqarah 1 ayat ke-7 dan 8. Ya. Ya, kenapa? Menipu dia. Ya.
Masaluhum kama talistauqada nara. Falamma adha'a ma haulahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi orang munafik itu sudah dikasih cahaya dipadamkan sendiri. Itu rusaknya dia. Sudah menutup diri dari Iya, kebenaran. Baca, Bu. Ayat 7 dan 8, Bu. Al-Baqarah 7 dan 8. 17 sama 18. 17 18, Bu. Ya. Setelah Allah melenyapkan cahaya yang dari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Bu, ibu masuk ke kamar. Ibu masuk ke kamar, ibu nyalakan cahaya. Terangkan. Kemudian ibu matikan lampu lagi cahaya itu. Apa yang ibu rasakan? Bukan lebih berat, lebih gelap dari yang sebelum ibu masuk. Kenapa? Sudah terang, dimatiin. Ah, begitu. Itulah keadaan munafik itu. Ya, makanya rusak dia. Dia lebih bahaya dari orang kafir. Karena dia ngerusak dari dalam. Orang kafir itu ngerusak dari luar. kesimpulannya semua orang di dunia ini di lingkungan kafir dia harus cari cara. Harus cari, iya. Makanya, Bu, kalau orang nggak tahu ngapain? Belajarlah. Ya kan? Makanya kata Imam Ibnu Hazm, hakikat seluruh manusia ini intinya satu, mengusir kecemasan. Mengusir kecemasan. Cemas kalau dia menjadi orang bodoh, maka dia belajar. Cemas dia jadi orang miskin, maka dia bekerja. Ya kan? Cemas dia nggak berharga di masyarakat, dia cari bagaimana supaya dia bernilai berharga. Jadi inti manusia ini mengusir kecemasan itu. Dan setiap manusia punya itu, Ibu. Maka dia harus carilah. Kalau nggak cari ya salah sendiri. Gitu. Kasih akal, dikasih apa badan, kasih kaki, ngapain itu? Iya, makanya penting. Dakwah ini kan menyebar kemana-mana sekarang, Bu. Apalagi dengan YouTube, dengan apa kan udah nyampe semua itu. Gitu. Jadi selain dakwah yang di luar, di dalam diri mereka itu udah Allah tanamkan 3 tadi itu. 3 perjanjian itu udah tanamkan. Makanya kalau salah, jangan salahkan Allah, salahkan dirimu sendiri. Gitu. Nah, dakwah ini cuma menguatkan, saya menyadarkan. Kamu itu udah dibuat di dalam Allah. Jangan kamu tenggelam dengan kesesatanmu, dengan kerusakanmu, dengan macam kembali kepada Allah. Gitu. Itu mesti dakwah begitu. Udah, Bu? Udah mau duhur nih? Ya, saya mau ngasih dulu. Jazakumullah atas sudatannya, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu yang semoga bisa diberikan kepada semua jadwal kami. Waalaikumsalam.